Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo, NIM 2019-53124, kelas paralel. Kami akan mempresentasikan tentang identifikasi masalah dan hipotesis dari mata kuliah metodologi penelitian. Untuk yang pertama, identifikasi dan rumusan masalah. Ada masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Kemudian dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan, sisi penelitian, kontribusi yang diberikan bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penentuan permasalahan, identifikasi masalah secara jelas dan sederhana, untuk bertujuan mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola, mengambil yang disesuaikan dengan kemampuan penelitian dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Sumber-sumber dalam pencarian masalah terdapat berasal dari bacaan pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan log karya. Dalam pencarian topik permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Untuk cara merumuskan masalah, satu, dirumuskan dalam bentuk pernyataan REST question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang diteliti. Rumusan hendaknya jalan dan padat. Rumusan masalah harus berisi implementasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Untuk alurnya, identifikasi masalah, kemudian pembatasan ruang lingkup, kemudian penelitian REST question, kemudian identifikasi tujuan, lalu ada statik hipotensi, dimasukkan ke hipotensi, kemudian ada hypothetical statement, next, kemudian ada karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan masalah yang baik. Kemudian mempunyai nilai penelitian dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Untuk visible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, terjadinya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar sesuai dengan kualifikasi penelitian. Artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Untuk acuan atau sumber masalah, beberapa yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam riset adalah: yang pertama, penelitian observasi, dengan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan, dan adakan eksploratif sendiri secara singkat. Yang kedua, diskusi ini termasuk di dalam diskusi resmi ataupun diskusi tidak resmi. Ikut dengan seksama diskusi tersebut dan
kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen-dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, ada bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertai buku-buku teks, majalah, buletin, report, dan lain sebagainya. Untuk langkah-langkah perumusan masalah, langkah-langkah peneliti yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Yang pertama, tentukan fokus penelitian, dan langkah kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian terhadap yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Kemudian yang langkah ketiga, diantaranya faktor-faktor yang terkait, adanya pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Kemudian untuk langkah keempat, kaitan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, definisi operasional. Ada penetapan permasalahan, hipotesis, variabel, definisi operasional, kondisi, dan pengetahuan teori relevan. Contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk resensi. Dalam proses resensi jurnal saat ini, seorang yang ditujukan untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapatkan email dari penulis, pemberi referensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, pemberian resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Untuk proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama, karena tidak setiap waktu pemberian resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah yang akan muncul pada saat pemberian resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip secara cepat. Pencarian akan sulit dilakukan karena data tercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi resiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga berjalan dengan baik. Dan yang nomor 2, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama.
Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan, biasanya dalam beberapa kalimat pertanyaan yang kesemuanya mencakup tentang masalah yang diteliti. Untuk nomor 3, hipotensi penelitian. Hipotensi merupakan jawaban teoritis, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotensi biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian terpadu berdasarkan yang kuat dalam merumuskan hipotensi, yaitu riset problem, scope of the riset, dan tujuan. Cara menyampaikan hipotensi dapat berupa hypothetical statement, misalnya IT investment meningkatkan kinerja perusahaan, dan ada statistik hipotensi, misalnya HO rata-rata pengunjung sebelum dan sesudah sama, atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya. Untuk manfaat pengguna hipotensa, tidak semua peneliti memerlukan hipotensa, misalnya pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Hipotensi mempunyai peran memberikan arahan dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaian secara lebih efisien. Hipotensi yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat pengguna hipotensi antara lain yaitu untuk yang pertama, untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Yang ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Terima kasih dari presentasi saya. Sekian.